platform Merdeka Mengajar ini tuh sebenarnya mendorong kita untuk belajar sepanjang hayat. Artinya belajar yang bukan karena terpaksa tapi karena butuh gitu. Kalian bercita-cita ingin menjadi seorang ASN juga. Jadi udah jadi guru SD mau jadi ASN. Kenapa alasannya? Kita tuh nggak perlu harus terpapar sama keberagaman dulu untuk kemudian menghargai keberagaman. Banyak banget cara, dan itu sebenarnya dimulai kalau kita bicara di sekolah, dimulai dari diskusi di kelas gitu loh. Dan ini semua pasti berakar juga sama guru-guru di kelas. Misalnya gurunya mungkin gak main tangan atau apa, cuma dimarahin selayaknya sewajarnya tapi ngadu ke orang tua, orang tuanya gak terima anaknya dimarahin, diviralin lah sama orang tuanya. Banyak juga kan kejadian banyak kayak gitu. Banget. Jadi satu cara buat kita menggerakkan juga guru-guru lainnya untuk buat sesuatu yang pastinya harus dikontekstualisasikan, yang harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dan tantangannya mereka. Bukan berarti kayak harus ngikutin plek-ketiplek dengan apa yang kita lakukan, tapi lebih kepada mencoba untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang aman, dan membuat anak-anak tuh cinta sama yang namanya belajar. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Halo Sobat Damai, salam Pancasila. Mari kita serukan Indonesia damai, Indonesia tanpa kekerasan, dan Indonesia harmoni. Senang sekali saya Jana Demira hadir kembali menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Well, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang saat ini melahirkan perubahan di semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Di era yang serba digital ini, guru harus mampu membimbing para siswa dalam menggunakan teknologi dengan bijak. Mereka harus dapat membantu siswa memilah dan menilai informasi yang diperoleh dari media sosial hingga dampak yang dirasakan. Seperti halnya mewaspadai paparan paham radikalisme dan intoleransi yang menyusup di lingkungan sekolah. Banyak yang mengatakan nih, paham ini tidak mungkin masuk ke dalam lingkungan sekolah. Kata siapa? Faktanya pernah ada informasi bahwa guru dan siswa terpapar paham radikalisme. Lantas, benarkah seorang guru bertanggung jawab penuh untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar? Nah, untuk menjawab itu semua telah hadir bersama kita kali ini seorang guru muda cantik, inspiratif yang saat ini berprofesi sebagai guru sekolah dasar dan aktif juga mengambil peran dalam mengedukasi guru melalui komunitas yang didirikannya, yaitu Bekal Pendidik. Langsung saja kita sapa Gali Sulistianingra. Halo Gali. Hai Kak Bagaimana? Cantik, inspiratif, masih muda, dan hebat loh masih muda. Udah jadi guru, karena mungkin kalau kita lihat banyak yang memilih, tidak banyak sih mungkin yang memilih pekerjaan untuk menjadi seorang guru. Nah, aku penasaran sih, kan kalau sebagai guru muda nih, ketemu anak-anak kecil, itu biasanya ada tos khusus gak sih sebelum mereka masuk kelas? Iya, jadi biasanya tuh aku punya dua pilihan. Satu yang dipasang di depan kelas gitu. Jadi kayak di pintu kelas tuh ada beberapa pilihan sapaan gitu. Jadi mereka bisa milih mau pakai sapaan yang mana. Yang paling favorit tuh biasanya ada lady bow sama gentleman bow. Jadi apa kayak lady contohnya? bow tuh yang kayak gini. Oh, Terus kebalik, lady bow tuh yang begini, yang ngangkat kayak rok gitu. Terus yang gini tuh tadi gentleman bow gitu. Oh gitu. Iya, terus ada satu lagi, kalau misalnya tos itu tuh biasanya tos yang personalized. Jadi mereka kayak udah bikin duluan gitu sama aku. Jadi kayak tiap murid itu punya tos yang beda-beda gitu loh. Jadi mereka bikin sendiri, terus nanti mereka kasih tahu aku. Berarti gitu. kamu harus inget dong semuanya. Aku harus inget semua. Aku harus inget setiap murid tuh tos-tosannya kayak gimana gitu. Satu kelas berapa murid tuh? 32. 32. Tapi itu saat kamu 32. ngajarnya 32 anak dalam satu kelas, atau kayak biasanya kan satu angkatan ada kayak berapa? Nah, 32 itu satu kelas. Karena aku di negeri kan. Jadi kayak kalau di
Jakarta tuh memang rasionya 1:32. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita membahas tema kita hari ini, yaitu Hari Guru Nasional, aku mau tanya dulu juga sama Gali, sosok ibu guru. Mbak Gali mengajar di mana? Mungkin bisa dikasih tahu juga ke Sobat Damai. Oke. Terus sebelumnya kenapa sih memutuskan untuk menjadi seorang guru muda? Oke, ini ceritanya bakal panjang. Nggak apa-apa, Semoga kita dengerin. please bear with me. Iya, tapi sekarang itu memang posisinya jadi guru sekolah dasar negeri di daerah Petojo. Oke. Di SD Negeri Petojo Utara 13, nggak jauh dari sini. Kalau waktu mengajarnya itu sebenarnya baru jalan 3 tahun di SDN. Sebelumnya itu memang di S1 dulu, jurusanku tuh emang jurusan PGSD. Jadi memang udah di pendidikan guru sekolah dasar. Kenapanya itu sebenarnya awalnya itu bukan keinginan pribadi. Jadi memang keluarga itu adalah keluarga pendidik gitu ya. Ayah, ibu, bude, pak de, semua tuh emang guru gitu. Jadi mereka emang kayak spesifik sekolah dasar karena enggak. Jadi sebenarnya ada yang sekolah dasar, ada yang SMP, ada yang guru mapel gitu ya. Tapi memang ya semuanya guru dan menginginkan ada penerus lah, ada pewaris. Saat itu tuh sebenarnya kayak merasa gak tertarik karena kayak semuanya udah guru. Ayo dong kita harus ada variasi nih gitu kan. Cuma lucunya jalannya tuh justru malah selalu mengarahkan ke bidang pendidikan. Sampai akhirnya waktu itu yang bikin aku terpanggil untuk jadi guru justru ketika aku melanjutkan pendidikan lanjut di Inggris pada saat itu. Jadi ada satu kuliah di mana dalam kuliah itu aku tersadar ternyata memang kalau untuk membuat perubahan yang nyata itu tuh harus dari lini paling depan gitu loh. Dan garda terdepan kita tuh guru. Sebelum nanti akhirnya mungkin kita bisa punya kesempatan untuk berkarya menjadi pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan, tapi kita tuh harus tahu dulu pemahaman akar rumput gitu ya. Grassroots understanding apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya kalau kita bicara sekolah yang memang memfasilitasi anak-anak. Kebanyakan anak-anak di Indonesia itu adalah sekolah-sekolah negeri. Kenapa? Karena kalau misalnya sekolah swasta atau bahkan sekolah-sekolah yang udah levelnya internasional itu pasti hanya murid-murid atau anak-anak dari kalangan tertentu aja yang bisa akses gitu. Tapi kalau pendidikan yang memang mencerminkan pendidikan bangsa Indonesia harusnya memang itu terlihat dari sekolah-sekolah negeri gitu. Mutunya sekolah-sekolah negeri. Jadi itu yang sebenarnya bikin aku kayak tertantang. Dan pada saat itu posisinya karena aku juga bisa kuliah tuh dibiayain sama negara gitu kan. Jadi kayak wah apa nih ya kontribusi langsung pada apa saat gitu itu ya? Pada saat itu konteksnya, terus juga kapasitasnya apa yang kira-kira bisa langsung aku lakukan. Ya aku merasa kayaknya kalau misalnya aku nantinya berkarya sebagai policy maker misalnya, tapi aku nggak mengetahui apa yang benar-benar terjadi di kelas, ya kayaknya karena sia-sia. Jadi itu yang akhirnya membuat aku kembali untuk jadi guru di sekolah dasar negeri. Karena sebenarnya sebelum aku kuliah di S2 di UCL itu di London, aku belum pernah ngajar sekolah negeri. Aku justru tuh ngajarnya sekolah-sekolah internasional gitu loh. Tapi karena ada kayak semacam keresahan gitu ya melihat ketimpangan yang begitu nyata. Itu sih yang menggerakkan aku kayaknya. Karena memang sangat jarang sih untuk mungkin seumuran dari Gali sendiri yang memilih untuk ngajar di sekolah negeri, tapi ketimpangan itu memang nyata. Dan buktinya memang sekarang pun baik yang mungkin tidak lulusan luar itu memiliki apa ya gap tersendiri untuk bisa sama-sama survive nih di lingkungan pekerjaan gitu ya. Nah, Gali kan melanjutkan pendidikan master di Faculty of Education and Society Universitas College London di Inggris. Dari beberapa video nih yang kita lihat, Gali kan bercita-cita ingin menjadi seorang ASN juga. Jadi udah jadi guru SD mau jadi ASN. Kenapa alasannya? Karena itu tadi sih tujuan akhirnya tuh sebenarnya pengen bisa berkontribusi di level kebijakan. Karena kan jurusan yang aku ambil waktu S2 itu tuh setara dengan policy gitu. Jadi aku ngambilnya tuh educational planning, economics, and international development. Jadi yang memang gimana sih caranya merencanakan pendidikan yang ada kontribusinya juga sama ekonomi negara, gitu. Tapi ya balik lagi, walaupun mungkin jalannya nggak akan semulus gitu ya. Karena kan maksudnya ketika aku masuk jadi PNS-nya itu aku ke guru dulu, nggak langsung ke struktural, tentunya pasti akan ada layer-layer birokratif yang harus aku lewati gitu. Tapi aku merasa masih muda juga gitu kan, dan aku yakin sih dengan adanya pengalaman yang kaya menurut aku gitu ya, ketika aku nantinya bikin kebijakan tuh yang nggak hanya, biasanya kan kalau kita membuat kebijakan itu dipertanyakan juga apakah itu tuh aplikatif sebenarnya sampai ke level paling bawah. Nah aku nggak pengen kayak gitu. Jadi aku pengen kalau seandainya nanti
ASN-nya ini bisa sampai di level struktural gitu. Setidaknya pengalaman aku yang sekarang ada di lapangan tuh itu bener-bener jadi bekal buat aku supaya kebijakan-kebijakan yang aku buat tuh berpihak sama apa yang ada di lapangan kayak gitu. Iya sih, karena pun mungkin kebijakan-kebijakan meskipun sekarang kalau kita ngomongin pendidikan udah sangat berubah dengan Bapak Menteri, Mas Menteri kita sekarang gitu ya. Tapi memang masih banyak yang harus dikejar supaya memang pendidikan, karena memang pendidikan itu sangat penting apalagi untuk memajukan bangsa kita gitu ya. Kalau kita bahas pendidikan di tahun 2023 ini ya Galia, gimana sih guru-guru di sekolah ini menerapkan kurikulum yang berlaku saat ini? Apakah memang dalam beberapa tahun ke belakang, karena kan ada secara online nih, jadi untuk menerapkan kembali secara offline, beradaptasinya seperti apa? Itu satu tantangan berat sih, learning loss itu tuh it's real gitu. Itu satu tantangan yang kita hadapi pendidik pada saat anak-anak itu kembali ke sekolah. Dan ada namanya pemulihan pembelajaran. Nah, kenapa dibilang pemulihan ya karena memang kehilangan kemampuan belajar atau learning loss ini tuh nyata banget, dan ini terlihat sangat nyata khususnya di jenjang rendah. Jadi anak-anak di kelas 1, 2, 3 yang memang ketika dia sekolah harusnya dia itu fokus pada calistung ya misalnya. Itu karena adanya pandemi pada akhirnya tuh nggak terfasilitasi di rumah. Dan aku nggak tahu sih, mungkin aku nggak akan bicara dari sisi sekolah-sekolah lain ya, tapi berkaca dari sekolahku yang mana sebenarnya di Jakarta juga posisinya di tengah kota gitu ya, dan ternyata anak-anaknya pun nggak semuanya tuh terfasilitasi gawai gitu loh. Gawainya itu handphone loh, bukan laptop. Sedangkan mungkin kalau anak-anak dari sekolah-sekolah yang mungkin sudah lebih secara ekonomi sudah lebih mampu gitu ya, anak-anaknya semua punya laptop gitu ya, bisa belajar dengan baik, bisa mengakses pembelajaran dari manapun. Itu nggak berlaku di sekolah-sekolah negeri. Jadi gawai itu mereka harus rebutan sama orang tuanya yang kerja. Udah gitu orang tuanya di rumah juga mungkin secara energi juga udah nggak tersisa gitu ya untuk mendampingi anak-anak karena mereka juga udah lelah dengan pekerjaannya. Kita bicara tentang kondisi sosial ekonomi juga yang berpengaruh. Jadi banyak banget faktor yang pada akhirnya mempengaruhi learning loss, khususnya untuk anak-anak yang secara kemampuan sosial ekonomi itu mungkin belum seberuntung teman-teman lain gitu. Pada akhirnya akses mereka belajar itu bukan cuman akses di internet, tapi mereka hanya mengandalkan itu tadi ya, guru, kemudian buku gitu ya, interaksi dengan orang lain. Ketika itu semua tidak ada, akhirnya itu benar-benar mempengaruhi kemampuan belajarnya mereka. Sehingga kalau dalam case aku ya ketika learning loss, banyakan ya benar-benar nggak belajar gitu loh. Banyakan ketika akhirnya pas masuk ke kelas yang harusnya mereka udah kelas 3 udah tuntas nih apa yang dipelajari di kelas 1, 2, pada akhirnya banyak anak-anak yang belum bisa baca, belum mengenal huruf, belum bisa menghitung, dan itu sangat berpengaruh buat kita untuk menyesuaikan pembelajaran gitu loh. Jadi itu tantangan terbesar sih sebenarnya. Iya benar sih, karena kalau kita lihat pada masa pandemi kemarin, untuk anak-anak yang sekolah di negeri gitu ya, juga udah sempat beberapa kali ngobrol, bahkan mereka aja sebenarnya berat untuk beli kuota simpelnya. Jadi gimana mereka mau belajar kalau memang beli kuota aja berat gitu kan, dan itu nggak bisa disalahkan, memang keadaannya seperti itu. Nah selain masalah gawai, pasti kan karakter juga berbeda ya dari biasanya. Mungkin kalau kita masalah sosialisasi atau selain itu biasanya juga kita lebih banyak berpikir secara dengan isi kepala sendiri gitu. Kalau online kan banyak kan googling mereka ya. Bahkan aku kayak pernah ketemu gitu ya, anak umur 2 tahun dia searching pakai voice. Dia udah tahu bisa searching pakai gitu voice recognition dari gawai gitu. Itu kan untuk untuk anak 2-3 tahun kayak apa ya, perbedaannya sesignifikan itu ya berarti sekarang. Jadi ya mungkin kalau misalnya memang sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatif gitu ya. Tapi kalau aku tuh ngelihat lebih banyak negatif ya, karena kan sebenarnya anak-anak itu harusnya punya batas screen time gitu ya, berapapun umurnya, selama dia masih dikatakan anak gitu. Kenapa? Karena screen time yang tidak diawasi atau tidak dibatasi itu kita nggak tahu apa yang dia jelajah di sana gitu kan, apa yang dia dapatkan. Apalagi kalau mereka tuh nggak punya pendampingan atau perbekalan yang kuat gitu ya, fondasi yang kuat untuk mereka kemudian menghadapi segala sesuatu yang ada di internet gitu kan. Nah sebenarnya di satu sisi karakter itu juga balik lagi mungkin ini berhubungan juga sama generasi gitu ya. Sekarang kan dikenal Gen Z itu kan digital literate gitu. Jadi memang mereka udah terbiasa berinteraksi di ruang maya. Yang mana cara kita berinteraksi di ruang maya tuh pasti beda dengan kita yang ada di dunia nyata gitu. Nah sedihnya atau kayak ironisnya ini tuh tidak dibarengi dengan ibaratnya tuh konseling yang cukup dari orang tuanya gitu ya, pendampingan, bimbingan yang atau porsi di mana mereka tuh punya
family time mungkin sama keluarganya. Yang terjadi tuh pada akhirnya ya udah dewe-dewe aja gitu loh. Orang tuanya sendiri, anaknya sendiri gitu. Ya. Pada akhirnya ya udah, itu akhirnya membuat ruang yang sebenarnya anak-anak pada usia segitu masih butuh diarahkan, tapi mereka tuh punya kayak semacam ruang hampa. Pada akhirnya itu dibawa ke sekolah. Jadi kayak ketika di sekolah ketemu gurunya langsung lewat aja gitu ya. Atau kayak berinteraksi sama orang lain yang lebih tua, udah nggak mengenal lagi ada namanya sopan santun, tata krama. Ya karena mungkin bisa jadi pendidikan utama yang harusnya didapat di rumah atau di keluarga itu nggak mereka dapatkan gitu. Karena banyak faktor tadi gitu. Iya benar-benar. Dari karakter juga berubah. Cuma kan tadi kalau kita membahas karakter murid. Nah gimana kalau dari karakter gurunya sendiri? Apalagi kan kalau kita ngeliat guru masih muda kayak Gali ini kan, kalau kita lihat sendiri ya di sosial media memanfaatkan medsos untuk memperlihatkan nih cara mengajar kepada siswa sama siswi itu di sekolahnya seperti apa. Sejauh ini Gali ngeliat cara tersebut ampuh nggak untuk memudahkan seorang guru nih, membantu guru mengasah kemampuan dan kualitas dari pendidik. Jadi maksudnya sesama guru nih itu bisa membantu nggak sih? Jadi kalau sekarang tuh memang kita dimudahkan dengan adanya teknologi. Kenapa? Karena kurikulum baru dan segala kebijakan gitu ya, arah kebijakan baru yang sekarang sudah berjalan itu tuh memang sangat memanfaatkan ada namanya satu platform, namanya platform Merdeka Mengajar. Jadi segala sesuatunya tuh sebenarnya udah lebih mudah gitu ya, semua udah bisa kita akses di gawai. Kalau dulu kita harus ikut pelatihan tuh misalnya dipaksa sama kepala sekolah atau kayak ya karena harus ada sertifikat yang dipenuhi dan segala macam. Absen. Betul. Adanya platform Merdeka Mengajar ini tuh sebenarnya mendorong kita untuk belajar sepanjang hayat. Artinya belajar yang bukan karena terpaksa tapi karena butuh gitu. Untuk kita bisa menyadari bahwa kita butuh belajar, pasti kan kita harus terpapar dengan keadaan-keadaan yang memang memaksa kita untuk berubah gitu. Yang mana ya itu tadi berkaitan dengan adanya pandemic COVID-19 gitu kan. Terus adanya learning loss. Terus sekarang juga namanya dunianya tuh udah berubah gitu ya. Sekarang udah serba teknologi. Pasti juga secara karakter anak-anak udah lebih aware sama yang namanya mental health gitu ya. Jadi kayak cara kita bertutur dan bertindak itu juga perlu diperhatikan. Segala sesuatunya tuh udah nggak bisa harus ada orang yang nyuruh kita untuk mempelajari itu tuh harus datang dari kesadaran kita untuk mau berubah, untuk mau belajar. Dan sebenarnya yang aku upayakan di platformku sendiri gitu ya, menggunakan akun-akun medsos aku itu adalah untuk ngasih tahu kalau sebenarnya ya namanya pendidikan itu akan selalu dinamis gitu loh. Itu akan selalu mengikuti apa yang memang lagi tren gitu ya, dan apa yang sebenarnya jadi tantangan zaman yang pastinya akan selalu berubah. Dan itu akan dikembalikan lagi ke kita guru-gurunya. Kalau kita pengen anak-anak kita tuh inovatif gitu ya, dan segala, kalau sekarang tuh kita punya namanya profil pelajar Pancasila gitu kan. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang sudah ditentukan. Gimana kita bisa mencapai 6 profil pelajar Pancasila itu kalau kita sebagai pendidiknya aja tuh tidak mencerminkan itu gitu loh. Satu yang menurut aku paling signifikan, dua yang menurut aku paling signifikan adalah bernalar kritis dan berkebinekaan global. Itu adalah 2 nilai yang menurutku kayaknya kalau misalnya kita disuruh mendefinisikan itu pasti kita sebenarnya agak kesusahan gitu ya, agak kesulitan. Makanya media-media yang sekarang kita gunakan gitu ya, entah itu platform Merdeka Mengajar, entah itu mungkin Instagram atau TikTok, sekarang tuh banyak guru-guru content creator. Itu adalah jadi satu cara buat kita menggerakkan juga guru-guru lainnya untuk buat sesuatu yang pastinya harus dikontekstualisasikan, yang harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dan tantangannya mereka. Bukan berarti kayak harus ngikutin plek ketiplek dengan apa yang kita lakukan, tapi lebih kepada mencoba untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang aman, dan membuat anak-anak tuh cinta sama yang namanya belajar, kayak gitu sih. Karena mungkin cinta anak terhadap belajar pun juga dengan dengan gurunya lebih mengenal mereka, dengan ikutin zaman tuh membuat anak jadi belongingsnya tuh jadi ada gitu ya sama guru, sama sekolahnya. Nah tadi kalau dari 2 poin ada salah satu yang kebinekaan global. Berkebinekaan global. Kebinekaan global. Nah ini
berhubungan dengan pertanyaan berikutnya kan, Gali ini juga aktif memberikan edukasi kerohanian Kristen kepada murid yang beragama non-Muslim. Nah, sebenarnya yang Gali tunjukkan kepada mereka itu terkait dengan kebinekaan global itu juga kah? Iya, jadi memang kan ya aku bersyukurnya juga di sekolah itu sangat-sangat suportif ya, dan sangat mau cari cara untuk gimana memfasilitasi anak-anak yang memang pada saat kerohaniannya mereka itu mungkin butuh didampingi juga gitu kan. Jadi akhirnya pada akhirnya tidak memaksakan semuanya harus diseragamkan gitu loh. Dan ya kebetulan juga aku di situ jadi salah satu guru yang beragama Kristen gitu ya, beragama Katolik. Jadi ya itu aku merasa kayak ada keharusan untuk aku pada akhirnya membantu mereka juga ya untuk memahami sebenarnya walaupun mereka itu di sekolah yang mayoritas mungkin tidak sama agamanya dengan mereka, tapi mereka juga punya hak untuk bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya mereka. Jadi sebenarnya memfasilitasi dan memberikan hak mereka gitu ya. Dan di satu sisi juga mendorong mereka untuk tetap melakukan kewajibannya. Jadi bukan berarti kan ini misalnya kalau Asmaul Husna, saya kan nggak Asmaul Husna, jadi ya udah saya main-main aja gitu. Jadi kayak di satu sisi juga tetap memberikan mereka dorongan untuk melakukan kewajibannya, dan ya di satu sisi juga memberikan mereka haknya. Dan mengumpulkan anak-anak di sana tuh sebenarnya yang kita obrolin juga nggak jauh-jauh dari toleransi itu sendiri gitu ya. Karena kan bagaimanapun mungkin ada masa-masa di mana mereka sebagai teman-teman kelompok yang minoritas mungkin juga diperlakukan tidak setara dengan teman-teman yang mayoritas. Jadi di situ tempat kita curhat gitu ya, tempat kita saling menguatkan gitu. Dan ya syukurnya dengan adanya penerimaan yang baik juga dari guru-guru dan kepala sekolah, pada akhirnya sih udah nggak ada lagi tuh cerita-cerita anak-anak mungkin diledekin gitu ya, atau disudutkan karena mereka punya identitas yang berbeda mungkin dari teman-temannya yang lain. Jadi ya selain untuk itu tadi, pada akhirnya murid-murid yang beragama Muslim mereka juga sadar, oh iya ada teman-teman kita yang beragama Kristen, dan itu difasilitasi. Jadi bukan berarti ketika pas lagi Asmaul Husna, kamu ikut aja Asmaul Husna gitu. Jadi sekarang udah saling respect juga satu sama lain gitu loh. Iya, tapi itu penting sih, toleransi beragama tuh memang harus dimulai sejak dini gitu ya. Karena kalau tiba-tiba mereka tahu pada saat udah besar, jadinya intoleransi terhadap agama, makanya terjadilah tidak setuju satu dengan yang lainnya gitu ya. Wah, seru banget. Boleh sambil diminum kalau udah mulai seret. Aku pun agak seret. Biar kita kayak di kafe beneran. Terus ya kalau mikirin anak SD gitu ya, kayak kalau aku SD gitu kan kita kerjanya petakilan, terus kayak bener-bener lagi suka main keluar kelas gitu ya. Nah, aku penasaran sih kalau dari Gali sendiri gitu ya, ada kayak trik-trik khusus nggak sih kayak buat ngajarin ke mereka, misalnya pakai gambar atau pakai apa gitu? Iya. Kalau di aku tuh memang di awal banget kita ada kesepakatan kelas. Jadi untuk menghindari itu tadi ya, anak-anak mungkin kayak terlalu heboh, pada akhirnya mereka kayak wah ricuh gitu ya. Itu jadi kayak kita udah bikin dari awal tuh namanya kesepakatan kelas. Jadi dari kesepakatan kelas itu apapun yang mereka lakukan itu kita akan balik lagi, apakah yang kamu lakukan tuh sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati gitu. Jadi mereka inget lagi. Kalau untuk kayak hal-hal yang membuat mereka tuh semangat dan engage dengan belajar, pasti aku butuh juga hal-hal yang visual gitu ya, yang akhirnya memantik rasa ingin tahu mereka gitu ya, dan kesenangan mereka untuk mempelajari topik yang kita pelajari saat itu. Nah, karena tadi aku sempat mention soal gambar, kita kasih challenge yuk Sobat Damai ke guru muda kita ini. Jadi aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 nggak deh, ada 3 gambar. Jadi aku ada 3 gambar. Aku pengen nanti aku kasih lihat gambarnya ke Gali. Terus anggaplah kita semua di sini adalah anak SD kelas 4. Gimana kira-kira menjelaskan ini supaya masuk nih di kepala mereka, karena kan beda ya ngejelasin sama anak SD. Dimulai dari Ya, tolong dijawab ya teman-teman. Karena kalau di aku nggak lecture, jadi sifatnya pasti interaksi, harus ada tanya jawab. Aku pasti akan mulai dengan siapa yang bisa cerita gambar apa yang kamu lihat di foto ini. Oke, misalnya aku kasih anak 4 SD ya. Pelukan. Oke, pelukan. Iya, kita sekarang lihat yuk, yang pelukan itu cewek atau cowok? Kayaknya cewek-cewek.
cewek-cewek ya. Sekarang ibu mau minta kalian perhatikan lagi, amati perbedaan dari kedua orang yang sedang berpelukan. Bedanya apa sih anak yang di sebelah kiri dan anak yang di sebelah kanan? Wow, aku dites. Yang satu pakai kerudung kayaknya, yang satu nggak pakai. Oke, yang satu pakai kerudung, yang satu tidak pakai kerudung. Sekarang kalau ini kan kamu nggak tahu nih dia ada di mana, tapi kira-kira menurut kamu dia lagi ada di mana? Misalnya hening nih, nggak ada jawaban. Oke, coba kita lihat di belakang-belakangnya. Semuanya pada pakai baju yang sama nggak menurut kamu? Beda-beda. Beda-beda ya. Tapi ada anak baju orange yang di sebelah kiri itu pakai baju yang sama dengan beberapa anak di belakang. Kira-kira itu dari mana? Bla bla bla. Jadi biasanya aku akan nanya sampai mereka jawab, terus akhirnya aku akan bilang, oke, jadi bayangkan kalau misalnya ternyata kita baru tahu anak yang berbaju orange, anak yang tidak pakai kerudung itu adalah dari sekolah, kita bilang misalnya sekolah A gitu ya. Sedangkan anak yang berkerudung dengan anak-anak yang menggunakan kerudung dan peci di belakang itu adalah dari sekolah B. Apa yang kira-kira membuat mereka berpelukan? Misalnya aku akan bertanya demikian. Sampai akhirnya aku gali-gali. Pada akhirnya kita akan datang dalam kesimpulan bahwa menyayangi siapapun itu tidak harus melihat fisiknya, entah mereka menggunakan kerudung, entah mereka tidak menggunakan kerudung, entah mereka berbaju panjang atau berbaju pendek gitu ya. Itu menyayangi siapapun itu adalah ya udah, kita sayang sama manusianya bukan karena atribut fisiknya. Itu juga berkaitan sama ya, mungkin bisa membahas agama. Karena kita bisa lihat dari itu ibu yang di sebelah sana, berarti kalau anak yang berkerudung agamanya apa gitu. Karena kan sebenarnya nggak ada yang bisa kita lihat, bisa kita bilang anak ini apakah dia agama Kristen atau yang lain, kan nggak ada atribut khusus ya. Jadi kayak gitu sih. Tapi pada akhirnya kesimpulannya adalah itu. Oke, cuma mungkin kalau kita lihat kan ini dia baju orange dari sekolah Kristen, terus dia berkunjung kayaknya ke saling bertemu lah. Jadi lebih emang mengarahkan ke toleransi itu ada beragama. Itunya ya, serviamnya. Iya. Tapi gitu ya caranya Gali memang menjelaskannya secara dua arah ya. Aku pasti akan selalu dua arah. Jadi aku nggak mau, karena kadang apalagi di era sekarang gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu kayak aku juga nggak pengen belajar tuh kayak sumbernya dari aku doang. Aku kayak pengen tahu pengetahuan awalnya mereka, apa yang sudah menjadi pengalamannya mereka yang mungkin mempengaruhi cara mereka menjawab gitu. Itu juga jadi cara aku untuk kemudian menilai gitu ya, anak-anakku tuh udah sejauh apa sih kemampuan komunikasi seperti itu. Bahkan kita pun juga bisa belajar dari anak umur anak kecil, dari anak toddler pun juga bisa. Nah, next adalah gambar Pancasila. Katanya kemarin sempat lihat juga di sosmed ya, malah dibilangnya pohon angker ya waktu itu. Pohon angker tuh pasti pohon beringin deh, sila ketiga. Sila ketiga. Kalau ini kan sila kedua nih. Coba guys, ingat nggak Sobat Damai ini apa? Oke, ada yang tahu ini lambang sila keberapa dan bunyi silanya apa? Aku ingat. Oke, silakan. Wah, aku dites beneran sama Ibu Guru. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kenapa Bu Guru? Kenapa rantai? Oke, sekarang kita lihat rantai itu. Kalau kita lihat bentuknya, itu bentuknya seperti apa? Seperti rantai keseluruhan rantai itu bentuknya seperti apa? Ada kotak, ada bulat. Mereka melingkar, betul nggak? Betul. Iya, mereka melingkar. Terus kita lihat dari mata rantai satu dan yang lain, apakah dia tergabung atau berpisah? Tergabung. Berarti mereka menyatu ya? Iya. Mereka menyatu. Nah, pasti biasanya aku akan tanya. Jadi aku pengen tahu jawaban-jawaban lucunya mereka gitu ya. Kenapa menurut kamu menyatu gitu ya? Terus pasti akan ada jawab gini. Ya kalau nggak menyatu namanya bukan rantai, Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya kebuka namanya bukan rantai gitu. Ya udah, tapi di situ jadi gampang masuknya gitu. Ya itu. Jadi kenapa lambang sila kedua adalah rantai? Karena memang yang kita harapkan dari manusia di Indonesia adalah walaupun mereka punya perbedaan, ini sebenarnya mirip-mirip juga sama sila ketiga. Mereka tetap bersatu. Tapi yang kemudian membedakan kenapa sila kedua dan ketiga adalah tentang kesetaraan gitu. Jadi kita bicara kenapa harus adil dan beradab. Pada akhirnya adil itu ketika kita mengetahui kebutuhan setiap orang beda-beda. Aku pernah bikin ini juga sebagai konten di salah satu IG Reels aku. Jadi aku contohin maksudnya tuh gimana sih kebutuhan orang beda-beda. Jadi aku panggil dua anak yang punya tinggi yang berbeda gitu. Terus aku akan tanya ke mereka bedanya anak yang satu dengan anak yang kedua apa. Mereka akan jawab tingginya. Nah, aku bilang adil dan beradab itu bukan artinya semua orang diberikan yang sama, tapi semua orang itu diberikan sesuai dengan kebutuhannya mereka. Kalau misalnya ibu mau minta tolong sama dua anak ini untuk ambilkan jam,
kira-kira kalau ibu cuma kasih satu kursi, adil nggak buat mereka gitu. Terus mereka bilang nggak adil Bu, kenapa? Karena yang bisa ngambil cuma anak yang tinggi, anak yang kurang tinggi nggak bisa ngambil gitu. Ya udah, pada akhirnya itu jadi kayak kita berkesimpulan kalau mata rantai itu juga sama. Mereka mengikat saling satu sama lain itu juga karena kalau misalnya dia terbuka gitu ya, pada akhirnya nggak jadi rantai lagi, semuanya akan tercerai berai gitu ya. Itu juga sama, kalau kita diberikan keadilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, dia tidak akan bisa menyatu, seperti itu. Gitu Sobat Damai. Udah berarti nggak usah dua, nggak usah tiga, dua aja. Karena kita udah tahu nih kalau tipenya Gali ini menjelaskannya dua arah. Biar sebenarnya muridnya lebih apa ya? Karena mereka menyuarakan pendapatnya, jadi mereka lebih ingat juga ya. Betul. Tadi kita udah kasih challenge gambar, sekarang saya mau challenge yang lain nih. Kayaknya kalau kita dengar dari tadi suaranya merdu nggak sih Sobat Damai? Dan kalau kita ngomongin anak SD kan juga sering nyanyi kan kita. Coba dong ceritanya nyanyi memimpin anak-anak SD ini biasanya gimana? Oke. Mereka tuh suka banget lagu apa? Lagu ini. Jadi mereka suka random tiba-tiba maju ke depan, Bu kita mau nyanyi buat ibu. Oh lucu banget. Terus mereka nyanyi lagu Pagiku cerahku, matahari bersinar. Tau gak lagu itu? Itu lagu apa? Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nyanyikan dirimu, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Kamu gak tahu lagunya? Gak tahu lagi. Itu hits banget anak-anak. Oh iya? Sampai ada remixnya gitu. Oh gitu? Iya. Abis anakku masih umur 3 tahun, jadi kayaknya dia belum nyanyi itu deh. Iya. Oh gitu. Judulnya Guruku Tersayang kalau nggak salah. Pantesan guru-gurunya pada mau nyanyiin, gurunya suaranya merdu kayak gini. Mereka sekalian ngetes suaraku merdu juga nggak ya? Nah tadi kan kalau tadi kita bahas juga ya Gali soal Pancasila. Indonesia kan kita Bhinneka Tunggal Ika, jadi banyak suku, ras, agama. Gimana sih kalau menurut Gali ya kita bisa meningkatkan jiwa nasionalisme terhadap negara, khususnya nih buat anak-anak? Iya, kalau yang aku lakukan memang selalu mulai dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri gitu ya. Ya ini pas banget juga di kelas aku lagi belajar tentang NKRI gitu kan. Dan biasa kita akan selalu membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika tuh maknanya apa. Karena berbeda-beda, ini kan lucu ya, beda tapi harus tetap satu gitu ya. Itu tuh selalu menarik, banyak aja gitu pertanyaan anak-anak murid. Tapi pada akhirnya kita semua sepakat bahwa yang menyatukan kita itu adalah Pancasila gitu loh. Jadi bagaimana di Pancasila itu bahkan kelima silanya itu kita belajar juga ya konflik-konflik yang terjadi sebelum pada akhirnya Pancasila itu dirumuskan gitu ya. Gimana pada akhirnya sila pertama itu juga punya perubahan gitu ya, dan perubahan itu terjadi ya karena adanya kesadaran bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak agama, banyak suku, banyak ras dan sebagainya. Nah kalau di aku sendiri sih merasa segala sesuatu yang hanya dibicarakan gitu ya, atau kayak ibaratnya kayak cuma dikasih tahu, diceramahin aja, itu tuh nggak akan ngena ke murid-murid gitu loh. Jadi kayak aku selalu minta mereka untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kayak misalnya Bhinneka Tunggal Ika tuh sebelum aku kemudian menjelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan maknanya gitu ya, dan Pancasila itu sendiri, aku pasti akan bertanya kepada mereka apa yang membedakan Indonesia dengan negara lain gitu. Dan ya untungnya mungkin karena ini juga enaknya kan aku ngajar di kelas 4 gitu ya, sehingga anak-anaknya juga sudah mampu berpikir kritis dan abstrak. Mereka pasti akan bilang, oh Indonesia tuh banyak pulaunya Bu gitu ya, beda sama kalau misalnya mungkin di negara-negara lain. Dan pada akhirnya kita berkesimpulan karena adanya pulau-pulau yang banyak, maka penduduknya pun banyak, maka identitas penduduknya juga bermacam-macam, suku, agama dan rasnya juga bermacam-macam. Dan di situ juga jadi enak kita ngenalin. Aku selalu sebelum mempelajari misalkan kalau dulu kan kita suruh ngafalin nih nama ibu kota misalnya, atau kayak nama rumah adat dan segala macam. Aku akan selalu bertanya ke mereka, kenapa sih kita harus mempelajari ini gitu. Dan aku bangga ketika akhirnya mereka semua sepakat kalau ya
karena kan kita harus mengenal budaya Indonesia tuh seperti apa, karena kita tinggal di Indonesia. Jadi untuk bisa mengenal itu semua, kita perlu mengenal rumah adat itu, nama rumah adat di pulau ini apa, di provinsi ini apa, dan sebagainya. Jadi memang menurutku untuk mengajarkan sesuatu yang mengena untuk mereka, harus melibatkan mereka juga gitu loh, melibatkan mereka untuk berpikir juga secara kritis, untuk kemudian jangan sampai segala sesuatunya tuh udah kita diktein gitu loh, tapi kita berusaha untuk mengaitkan apa yang sudah mereka ketahui atau apa yang menjadi pengalaman mereka. Mungkin mereka pernah melihat atau berkunjung ke satu tempat yang mengingatkan mereka dengan keberagaman. Pada akhirnya ketika kita melibatkan mereka gitu ya, terjadi interaksi dua arah, mereka akan lebih mudah mengingat gitu ya secara kognitif. Tapi tentu kita nggak mau berhenti di mengingat aja, tapi mereka bisa mampu memaknai dan mengimplementasikan apa yang mereka pelajari, sehingga mereka belajar tentang toleransi, belajar keberagaman. Mereka nggak akan tuh kemudian ketika ada temennya yang beda pendapat, ada temennya yang terus beda suku dan agama, terus kayak akhirnya baper gitu ya, atau kayak memaksakan kehendak, itu akhirnya nggak terjadi karena udah terbiasa di kelas itu mereka dilibatkan, suaranya didengar. Karena kalau memang cuma didikte, itu yang membuat mereka jadinya tidak berimplementasikan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, karena mereka harus berdasarkan pengalaman mereka sendiri, mereka yang berpikir sendiri. Kita udah banyak banget dari tadi membahas dari dunia pendidikan. Kalau kita bicara soal di sisi lain ya, dari dunia pendidikan saat ini kan juga marak berita kasus pembulian, kekerasan di kalangan siswa-siswi, juga guru. Seperti ada kasus murid yang berani melukai gurunya dengan benda tajam gitu kan. Ini kan menandakan apa ya, adanya minim moral, kekerasan juga salah satu kategori yang masuk radikalisme gitu ya. Sebagai seorang pendidik ngelihat seperti ini gimana, Gali? Iya tentunya miris ya, karena yang terjadi sekarang tuh bahkan bukan hanya antar peserta didik gitu ya, bukan hanya antar murid, tapi juga dari murid ke guru gitu ya, yang mana mungkin kalau kita bandingkan dengan kita dulu sekolah gitu, itu kayaknya sesuatu yang nggak mungkin banget gitu ya, kayak ekstrim banget masuknya. Tapi kok kayaknya akhir-akhir ini tuh sering. Aku merasa sebenarnya banyak faktor, karena ketika balik lagi digital native gitu ya, mereka udah terbiasa melihat banyak banget variasi konten di media sosial yang balik lagi kalau nggak ada supervisi atau restriction dari orang tuanya, kita nggak pernah tahu apa yang mereka akses. Mobile game aja itu kan juga banyak yang mengandung kekerasan. Kalau mereka nggak punya pemahaman untuk mengkontekstualisasikan apa yang sedang mereka mainkan dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata, ini kan juga bahaya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ini salah siapa, ini tuh salah semua gitu loh. Menurutku bahkan harusnya sebelum ini dilimpahkan ke sekolah, kita balik lagi ke keluarganya gitu. Apakah selama ini sebelum orang tua kemudian misalnya menuntut gitu ya, kan seringnya yang terjadi sekarang tuh kita tuh di sekolah banyak dituntut gitu ya, padahal disalahin guru aja. Benar, padahal sebenarnya pertanyaannya balik lagi, apakah selama ini orang tua itu sudah benar-benar hadir gitu ya di rumah ketika anaknya itu misalnya mengakses media sosial atau mengakses internet? Apakah mereka sudah benar-benar hadir dan mendampingi anaknya? Apakah selama ini sudah ada percakapan gitu ya, atau obrolan dari antara orang tua dan anak gitu ya, tentang, gak usah deh tentang hal-hal yang lain, tentang anak itu hari ini perasaannya bagaimana, apa yang dihadapi dan segala macam. Pada akhirnya anak itu menurutku sebenarnya melihat kasus kekerasan tuh yang miris tuh bukan hanya korban tapi juga pelaku. Karena aku rasa pelaku itu kemudian melakukan kekerasan, khususnya anak-anak, mungkin karena selama ini tidak ada yang benar-benar menaruh perhatian gitu, atau selama ini dia kebingungan untuk kemudian bercerita, atau itu kan emosi yang gagal untuk diregulasi. Mungkin selama ini mereka nggak tahu apa itu emosi, bagaimana cara meregulasinya, dan hal-hal itu harusnya nggak jadi tanggung jawabnya guru dan sekolah aja dan gitu bahkan loh. Mungkin anak yang melakukan itu pun nggak tahu bahwa itu salah satu radikalisme, karena memang kalau kita ngomongin konten digital di kartun aja tuh juga banyak kekerasan yang mungkin anak 2-3 tahun nggak ngerti kalau itu kekerasan gitu ya. Jadi memang literasi digital, karena sekarang udah mulai digitalisasi semuanya, literasi itu memang sudah mulai harus kita pupuk dari dini ya. Nah terus gimana kalau soal yang viral juga yang kalau ini guru nih yang melakukan kekerasan verbal, non verbal terhadap siswa, bahkan ada yang sampai depresi, nggak mau sekolah, bahkan bunuh diri. Iya, jadi sebenarnya memang apa yang terjadi di dunia pendidikan kita tuh akhir-akhir ini tuh sebenarnya agak-agak unik. Kenapa? Karena memang selalu ada dikotomi gitu ya. Kalau di sekolah, guru yang digital literate
dengan guru yang digital illiterate gitu. Ini sebenarnya bukan maksudnya menyudutkan teman-teman guru yang secara literasi digitalnya tuh mungkin masih perlu ditingkatkan. Itu tuh enggak, tapi memang apa yang terjadi sekarang, generasinya sudah beda gitu ya. Balik lagi tadi aku sempat mention di awal, gimana generasi sekarang tuh udah lebih aware dengan adanya mental health issues, karena itu jadi salah satu topik yang sering dibahas. Kalau mereka mungkin buka TikTok gitu ngomongin, ada orang yang kemudian ngomongin tentang mental health. Balik lagi, kita nggak pernah tahu orang-orang yang kemudian mengalami mental health issue ini benar-benar didiagnosa sama orang yang profesional atau mereka cuma self diagnose. Tapi pada akhirnya itu kan menjadi satu konsumsi kontennya mereka gitu. Pada akhirnya balik lagi, kalau mereka selama ini nggak punya pemahaman apakah yang dilakukan itu memang benar-benar menjatuhkan mentalnya atau tidak, itu kan itu jadinya membingungkan mereka gitu. Tapi kalau aku mau lihat dari sisi gurunya, ini sebenarnya jadi tantangan dan jadi satu bukan paksaan ya, tapi sesuatu yang harusnya membuat kita untuk belajar dan aware juga tentang ada satu namanya sekarang tuh disiplin positif. Jadi bagaimana kalau dulu tuh kita di sekolah, ini kan kaitannya kalau sekolah tuh mirip-mirip juga lah sama Orba gitu ya, sama waktu kita Orde Baru. Gimana di sekolah tuh kayak militan banget, kita tuh harus kayak hormat banget sama guru. Karena mungkin pada saat itu informasi tentang bagaimana seharusnya kita tuh mendidik dengan baik gitu ya, yang memperhatikan psikologi atau tahap usia dan perkembangan anak itu belum aksesibel pada saat itu. Sekarang kan enggak, sekarang udah beda. Jadi memang harusnya dikembalikan lagi ke guru, mengetahui bagaimana sih sebenarnya menegur dengan cara yang baik. Harusnya tuh kalau aku percaya sebelum kita mengkoreksi anak, kita harus mengoneksikan diri dulu dengan anak gitu loh. Bertanya dulu apakah memang selama ini mereka baik-baik saja gitu ya, sebelum kita masuk kemudian menasihatinya dan segala macam. Yang terjadi belakangan ya mungkin karena kita sudah terbawa gitu dengan tradisi pada saat dulu ya, aku nggak tahu sih, tapi mungkin kebanyakan dari kita satu meremehkan gitu ya, kamu cuma gituin aja gitu, tanpa memvalidasi dulu nih perasaannya mereka gitu loh, tanpa kemudian bertanya apakah mereka baik-baik saja. Ya pada akhirnya anak yang, karena kadang-kadang ada anak yang manipulatif juga kan, jangan salah gitu, mungkin sebenarnya mereka nggak diapa-apain tapi ngadu ke orang tuanya macam-macam gitu. Makanya ini kan balik lagi juga komunikasi antara orang tua, anak dan juga guru gitu. Menarik sih terkait dengan itu. Mungkin kalau kita lihat pendidikan, cara mengajar, how to anak itu meregulasi, kalau misalnya kita lihat dari tahun 2000-an deh pada zaman aku gitu ya, mungkin kita tuh lebih apa ya, takut sama guru, ataupun misalnya kita dimarahin guru, ya udah kita terima sendiri, kita ini sendiri, terus udah kita nggak ngasih tau orang tua gitu. Cuma kalau sekarang banyak sekali kejadian dimarahin guru sedikit, misalnya gurunya mungkin gak main tangan atau apa, cuma dimarahin selayaknya sewajarnya, tapi ngadu ke orang tua, orang tuanya gak terima anaknya dimarahin, diviralin lah sama orang tuanya. Banyak juga kan kejadian banyak kayak gitu. Banget, dan itu kan sebenarnya yang jadi satu ironi juga gitu ya. Ini balik lagi pertanyaannya sebenarnya tuh, apakah kemudian sekolah tuh cuma jadi tempat kayak penitipan anak gitu ya, yang maunya begitu pas pulang tuh maksudnya pas ketika anaknya masuk, mereka tidak mempedulikan latar belakang anaknya gitu. Jadi semuanya tuh harus baik dan segala macam. Jadi kalau aku sih melihat ya, balik lagi kenapa sih bisa terjadi demikian, itu pasti juga ada pengaruhnya nggak sih sama semua apa yang kita bisa dapatkan di internet, di media sosial ya. Karena dulu tuh kita nggak tahu aja, ternyata ketika diomelin kayak gitu tuh, itu tuh harusnya nggak boleh gitu loh. Kita dulu cuma tahu ya harus nurut sama orang yang lebih tua, adab terhadap guru gitu kan. Kita nggak pernah tahu kalau sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya dalam segi komunikasi. Dan pada akhirnya kenapa kita sekarang sadar ya, karena itu tadi, informasi terhadap hal-hal demikian tuh sekarang mudah diakses, dan anak-anak mungkin merasa sekarang tuh namanya strawberry generation, itu tuh nggak lepas juga dari gaya pola asuh juga kan, parenting yang terkenal tuh helikopter parenting ya kalau nggak salah. Jadi gimana orang tua ya kebanyakan orang tua pada akhirnya terlalu overprotective misalnya sama anak-anaknya sendiri gitu ya. Terus juga nggak mau memberikan kesempatan untuk anaknya ini tuh melakukan kesalahan atau kayak belajar gitu, mandiri dan sebagainya. Jadi ya memang ini balik lagi sih, pola asuh itu juga berpengaruh sama ketangguhan atau resiliensi anak-anak gitu loh. Makanya balik lagi, kalau sekarang sih ketika aku ngeliat fenomena kayak gitu, apalagi ketika anaknya, aku akan melihat bagaimana keadaan orang tuanya gitu loh. Apakah selama ini tuh di orang tua itu baik-baik aja, hubungannya tuh bagaimana dengan anaknya gitu loh. Sebenarnya anak itu memang cerminan dari orang tuanya, cerminan dari keluarganya. Nah tadi kalau kita bahas soal kekerasan, nah kalau sekarang kita bahas soal radikalisme, terorisme yang sekarang nih menjadi salah satu tantangan besar juga ya Gali ya untuk keamanan bangsa. Ditemukan
menemukan sejumlah siswa dan guru terpapar paham radikal dan intoleran. BNPT dan FKPT ini bekerja sama melakukan survei dalam pencegahan adanya potensi paham radikalisme dan terorisme. Kalau Gali ngelihat dari sisi pendidik, bagaimana radikalisme terorisme yang sudah mungkin masuk gitu ya di kalangan sekolah gitu misalnya. Ini menarik karena survei itu jadi salah satu bahan ketika aku bikin esai waktu aku di UCL. Oh, ya? Jadi aku pada saat itu aku ada mata kuliah Education for All. Aku mengangkat tentang religious intolerance in Indonesia, khususnya di sekolah. Dan itu survei yang aku pakai. Jadi memang itu benar, apalagi kalau kita bicara tentang sekolah yang murid-muridnya mayoritas mungkin agamanya adalah agama mayoritas gitu, sehingga mereka tidak terbiasa bagaimana bagaimana menghadapi keberagaman gitu ya, orang-orang yang secara identitas lain-lainnya tuh mungkin berbeda. Nah, menurut aku sebenarnya kita tuh nggak perlu harus terpapar sama keberagaman dulu untuk kemudian menghargai keberagaman. Banyak banget cara, dan itu sebenarnya dimulai kalau kita bicara di sekolah, dimulai dari diskusi di kelas gitu loh. Dan ini semua pasti berakar juga sama guru-guru di kelas. Tapi sebenarnya balik lagi, ketika mereka pulang ke rumah bisa jadi ada hal-hal yang sudah kita pelajari di sekolah kemudian tidak, atau bertentangan atau tidak selaras dengan apa yang mereka terima di rumah gitu loh. Jadi selalu ngomongin pendidikan tuh tripusat, ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri sih percaya gitu ya, ngomongin toleransi tentunya pertama kita harus mengakui dulu kalau misalkan di Indonesia khususnya gitu ya, kita tuh terdiri dari banyak banget perbedaan gitu loh. Dan untuk bisa menghargai atau untuk bisa kemudian menerima toleransi, sebelum kita mengakui keberagaman, kita harus paham dulu bahwa tiap orang tuh entitled atau berhak untuk punya pandangan yang berbeda gitu loh. Jadi dengan kita memahami kalau setiap orang tuh berhak punya sesuatu yang berbeda, itu udah harus jadi dasar bahwa nggak masalah beda-beda gitu loh. Jadi menerima perbedaan bukan artinya kamu menganggap misalkan atau kamu menyetujui itu gitu loh. Kayak nggak masalah kalau kamu nggak setuju, tapi you have to embrace gitu. Harus menerima dan harus merayakan gitu ya kalau sekarang. Kayak gitu sih. Iya, sudah tadi menarik juga sih, ada segitiga apa tadi katanya? Tripusat pendidikan. Jadi itu tuh Sobat Damai. Jadi bahwa intinya adalah sekolah itu bukan daycare ya. Jadi bagaimana anak bersikap itu merupakan cerminan juga bagaimana keluarganya di rumah, bagaimana orang tuanya. Nah, karena ini adalah Hari Guru, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ada hadiah nih, kenangan spesial dari BNPT RI untuk Gali. Buket bunga, selamat Hari Guru Gali. Semoga apa yang Gali kerjakan memberikan manfaat yang besar untuk dunia pendidikan. Amin, nantinya. Terima kasih banyak. Terakhir sebelum kita tutup perbincangan kita, ada ingin Gali sampaikan nggak untuk guru-guru di seluruh dunia, khususnya Indonesia sih, yang kita sama-sama nih lagi berjuang untuk memajukan pendidikan untuk generasi bangsa kita di masa depan. Jadi guru itu berat. Tapi aku nggak bilang aku aja, karena banyak teman-teman yang udah tahu berat, udah tahu banyak tantangannya gitu ya, udah tahu mungkin secara banyak hal yang mereka bisa banding-bandingkan dengan yang lain, itu mungkin nggak seberapa gitu, tapi tetap dijalani. Karena aku yakin teman-teman yang jadi guru nih percaya bahwa anak-anak murid yang pada saat ini kita ajarkan gitu ya, pada saat ini kita bersamai, keteladanan yang akan kita berikan ke mereka itu akan membentuk peradaban bangsa kita. Jadi tetap semangat teman-teman, apapun tantangannya, semoga teman-teman tetap kuat dan tetap bisa punya atau mencari lingkaran yang menguatkan teman-teman, sehingga akhirnya cita-cita kita buat pendidikan yang lebih baik, pendidikan yang lebih memanusiakan bisa terwujud. Amin amin, semangat juga ya Gali ya, dan terima kasih loh sudah meluangkan waktu, udah hadir di sini. Ditunggu ya konten-kontennya lagi tentang ngajar. Kita tunggu lagi kegemesan anak-anak didiknya dari Gali. Akhir kata, saya Jana Demira bersama dengan Gali Sulistianingrat. Tolak kekerasan, tolak radikalisme, dan tolak terorisme.